Swastiastu. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nia Ibudartini with SIN 2413031022. Okay, today I will explain about the photosynthesis is like reaction and drug reaction or Calvin cycle. Okay, for the first material is concept of photosynthesis. Photosynthesis is a biochemical process in which plants convert light energy into chemical energy in the form of glucose. This process uses carbohydrate, carbon dioxide, and water to produce glucose and oxygen. The main purpose of photosynthesis is to provide energy and organic compounds for plant growth and metabolism. Jadi, materi yang pertama adalah konsep atau pengertian dari fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia di mana tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Nah, proses ini menggunakan karbon dioksida dan juga air untuk menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Tujuan utama dari fotosintesis adalah untuk menyediakan energi dan senyawa organik untuk pertumbuhan dan juga metabolisme tumbuhan. Okay, the next material is like reaction in photosynthesis. First, location. Like reaction takes place in the thylakoid membrane of chloroplast, which contain chlorophyll and other pigment. This structure provides a large surface area for capturing light energy and supporting the photosynthesis process. Nah, jadi materi yang kedua ini adalah reaksi terang dalam fotosintesis. Nah, yang pertama lokasinya itu reaksi terang terjadi di membran thylakoid chloroplast yang dimana yang mengandung klorofil dan juga pigmen lainnya. Struktur ini menyediakan area permukaan yang luas untuk menangkap energi cahaya dan juga mendukung proses dari fotosintesis. Next is energy absorption. In this stage, chlorophyll absorbs light energy from the sun. This energy excites electrons, raising them the higher energy level and initiating the conversion of light energy into chemical energy. Jadi selanjutnya adalah penyerapan dari energi. Nah, pada tahap ini klorofil itu menyerap energi dari sinar matahari. Nah, energi ini mengaktifkan elektron sehingga menaikkannya ke dalam tingkat energi yang lebih tinggi dan memulai konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Next is role of photosystem. Photosystem 2 or PS2 absorb light and drive the splitting of water or photolysis, production oxygen, electron, and proton. The electron then pass through the electron transport chain. Photosystem 1 or PS1 absorb light again to re-energize the electron, which are then use the reduced NEDP plus into NEDPH. Nah, jadi peran dari fotosistem. Nah, fotosistem 2 atau PS2 itu menyerap energi cahaya dan mendorong pemecahan air atau fotolisis menghasilkan oksigen, elektron, dan juga proton. Nah, elektron kemudian melewati rantai transport elektron, sedangkan fotosistem 1 atau PS1 itu menyerap cahaya lagi untuk memberi energi kembali pada elektron yang kemudian digunakan untuk mereduksi NADP+ sampai menjadi NADPH.
Next, product. The like reaction product ATP as an energy source NADPH as a reduction agent and oxygen or O2 as a byproduct released into the atmosphere. These are essential for the next stage is the Calvin cycle. Oke, selanjutnya produk dari reaksi terang ini akan menghasilkan sebuah ATP sebagai sumber energi, NADPH sebagai agen produksi, dan oksigen sebagai produk sampingan yang dilepaskan ke atmosfer. Selanjutnya produk-produk ini sangat penting untuk tahap selanjutnya yaitu reaksi gelap atau siklus Calvin. Okay, the next rule of light intensity. High light intensity increase the excitation of electron in chlorophyll, leading to higher electron flow in the electron transport chain. This enhances proton gradient formation and increases ATP and NADPH production. However, this does not always increases glucose production due to a limitation in the Calvin cycle. Nah, jadi materi selanjutnya adalah peran intensitas dari cahaya matahari. Nah, intensitas cahaya yang tinggi itu akan menghasilkan eksesitas elektron pada klorofil sehingga meningkatkan aliran elektron melalui rantai transport elektron. Hal ini memperkuat pembentukan gradien proton dan juga meningkatkan produksi dari ATP serta NADPH. Namun, peningkatan ini tidak selalu diikuti peningkatan produksi glukosa karena adanya keterbatasan pada siklus Calvin atau reaksi terang. Reaksi gelap, sorry. Okay, the next Calvin cycle or drug reaction. The Calvin cycle occurs in the stroma of chloroplast and consists the three main stage. First, carbofiction where CO2 is combined with RUBP by the enzyme RUBESCO. Second, reduction when ATP and NADPH convert T3PGA into G3P. Third, regeneration where RUBP is removed to continue the cycle. Jadi selanjutnya ada yang namanya reaksi gelap atau siklus Calvin. Nah, siklus Calvin itu terjadi di stroma chloroplast dan terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah fiksasi karbon, yaitu CO2 berikatan dengan RUBP oleh enzim RUBCO. Kedua, reduksi di mana ATP dan NADPH itu mengubah 3PGA menjadi G3P. Ketiga, itu adalah regenerasi, yaitu pembentukan kembali RUBP agar siklus itu dapat berlangsung terus-menerus. Okay, the next case analysis. Although ATP and NADPH increase under high light intensity, glucose production may remain low due to limitation in the Calvin cycle. Position causes include low CO2 concentration, limited enzyme activity, or especially RUBCO, or incomplete regeneration of RUBP. This indicates that the dark reaction becomes the limiting step. Jadi, analisis kasusnya meskipun ATP dan juga NADPH itu meningkat pada intensitas cahaya tinggi, namun produksi glukosa dapat tetap rendah karena keterbatasan pada siklus Calvin. Nah, penyebabnya bisa berupa rendahnya konsentrasi CO2,
Aktivitas enzim terutama RuBisCO yang terbatas atau regenerasi dari RuBP atau siklus Calvin yang ketiga itu tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi gelap menjadi faktor pembatas dari fotosintesis atau pembentukan glukosa. Next, a relationship between light and drug reaction. Light reaction provide ATP and NADPH as energy and reduction power for the Calvin cycle. The Calvin cycle use the product to synthesize glucose and returns in ADP and NADP plus to the light reaction. Both processes are independent and must function together for effective photosynthesis. Jadi, hubungan dari reaksi terang dan juga reaksi gelap itu adalah reaksi terang akan menyediakan ATP dan juga NADPH sebagai sumber energi dan reduktan untuk siklus Calvin atau memperlancar siklus Calvin. Sedangkan siklus Calvin itu akan menggunakan kedua produk yang sudah disediakan oleh reaksi terang untuk membentuk glukosa dan juga mengembalikan ADP serta NADP plus ke reaksi terang. Kedua proses ini saling bergantungan dan sangat berjalan bersamaan agar fotosintesis tetap berjalan secara efisien. Next, limiting factor of photosynthesis. Besides like several factor limiting photosynthesis. For the first, carbon dioxide concentration. Second, temperature, effective enzyme activity. Third, water availability. For chlorophyll content. And the last, enzyme activity. This factor determine the overall rate of fotosintesis. Jadi ada beberapa faktor pembatas dari fotosintesis. Selain cahaya, beberapa faktor lain dapat membatasi fotosintesis adalah yang pertama, kekurangan atau kurangnya konsentrasi dari karbon dioksida. Yang kedua, suhu. Jika suhu itu akan memengaruhi aktivitas enzim. Yang ketiga, ada keterbatasan air atau ketersediaan air. Yang keempat, kandungan klorofil dalam daun. Semakin kecil klorofilnya, maka akan terhambat juga fotosintesisnya atau lebih kurang efektif fotosintesisnya. Dan yang terakhir adalah efisiensi enzim. Nah, faktor-faktor ini menentukan laju atau kecepatan dari fotosintesis secara keseluruhan. Oke, the next role of RuBCO. RuBCO is the key enzyme in carbon fixation. In catalyze the reaction between CO2 and RuBP to form TPGA. Its efficiency direct affect glucose production. However, RuBCO can also bind oxygen or photorespiration, reducing photosynthesis effectively. Jadi peran dari BISCO itu adalah sebagai enzim utama dalam fikasi karbon. Nah, enzim ini mengkatalisasi reaksi antara CO2 dan RuBP untuk membentuk 3-PGA. Nah, efisiensi RuBCO itu sangat memengaruhi produksi glukosa. Namun, RuBCO juga dapat berikatan dengan oksigen atau fotorespirasi yang menurunkan efisiensi dari fotosintesis. Oke, next effect of a low CO2. Low CO2 level limit the Calvin cycle because CO2 is the main substrate to carbon fixation. As a result, the production of G3P direxes led to reduced glucose synthesis even to ATP and NADPH are
Pensis. Jadi, dampak dari kekurangan CO2 itu adalah kadar CO2 yang rendah akan membatasi siklus Calvin karena CO2 itu merupakan substran utama dalam fikasi karbon. Akibatnya, produksi dari G3P itu akan menurun dan sintesis glukosa juga berkurang meskipun ATP dan NADPH tersedia dalam jumlah cukup. Okay, next, integration with metabolisms. Glucose product from photosynthesis is used the circular respiration to generate ATP. In plants, photosynthesis store energy while respiration releases the energy for cellular activity. Both processes are interconnect in maintaining energy balance. Jadi, integrasi dengan metabolismnya itu, glukosa yang dihasilkan dari fotosintesis itu digunakan dalam respirasi sel untuk menghasilkan ATP. Pada tumbuhan, fotosintesis berfungsi menyimpan energi, sedangkan respirasi melepaskan energi untuk terbentuk menghasilkan aktivitas sel. Kedua proses ini saling berhubungan dalam menjaga keseimbangan energi. Okay, next conclusion. Photosynthesis consists of the interconnected state, like reaction and the Calvin cycle effect. Glucose product depend not only on like availability, but also on the effectiveness of the Calvin cycle and environmental factors. This process in the state affect the entire process. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah fotosintesis terdiri dari dua tahap yang saling berhubungan, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap atau siklus Calvin. Nah, produksi glukosa yang efisien itu tidak hanya bergantung pada ketersediaan cahaya, tetapi juga pada efisiensi siklus Calvin atau reaksi gelap dan juga faktor lingkungan. Gangguan pada salah satu tahapan tersebut akan memengaruhi keseluruhan proses atau semua proses yang terjadi dalam fotosintesis. Okay, that's all for me. I close with Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Thank you.